Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Kita sudah masuk di pertemuan keempat minggu pertemuan sebelumnya ya, kita membahas ragam dialog juga sama. Cuman pada pertemuan keempat itu kita membahas tentang batch file. Nah, kita akan lanjutkan untuk ragam dialognya. Oke. Kali ini kita akan membahas ya untuk dialog berbasis bahasa alami. Ini nanti kita akan menggunakan Turbo Pascal ya. Bagaimana untuk kita bisa download menggunakan Turbo Pascal ya, nanti Anda semua bisa download saja untuk latihan ya. Turbo Pascal itu free ya, gratis. Jadi Anda semua bisa download untuk softwarenya, atau nanti sekalian saya posting saja di Google Drive ya, saya lampirkan nanti. Oke. Dialog berbasis bahasa alami merupakan dialog yang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia. Ya, jadi berbeda ya dengan yang yang batch file kemarin di pertemuan sebelumnya ada echo ya, itu cukup sedikit sulit untuk dibaca, sedangkan untuk yang bahasa alami ini akan sedikit lebih mudah ya. Nah, ini contohnya adalah cetak data mahasiswa yang memiliki IPK lebih dari 3. Ini kemudian bahasa tersebut diterjemahkan ke dalam instruksi yang bisa dimengerti komputer seperti Turbo Pascal. Jadi seperti ini ya, bahasa alami kemudian kita ubah menjadi bahasa komputer tapi yang masih bisa kita baca juga ya, lebih mudah kita pahami. Contohnya ini while not EOF T do begin read ln T, S ya, if S dot IP sum lebih dari 3.0 then write ln S nama mahasiswa N. Nah, ini kan while ini kan adalah bahasa Inggris ya, jadi saya rasa ini mudah untuk dimengerti. While, not ini bahasa Inggris, begin, do, read, write, if ini kan semuanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi akan menjadi lebih mudah gitu ya. EOF ini biasanya adalah singkatan ya, singkatan dari end of file. Jadi dari bahasa yang ini kita ubah menjadi bahasa yang bisa dibaca oleh komputer, tapi juga bisa kita baca sebagai manusia.
gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang Pascal. Pascal itu adalah bahasa pemrograman yang pertama kali dibuat oleh Profesor Nicholas Wirth, seorang anggota International Federation of Information Processing ya, IFIP, pada tahun 1971. Pascal ya, atau Turbo Pascal itu memiliki kelebihan sendiri ya, dibanding dengan mungkin bahasa pemrograman yang lain. Ya, pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan ya setiap bahasa pemrograman ya. Yang pertama, kelebihan yang pertama adalah tipe data standar. Di tipe-tipe data standar yang telah tersedia pada kebanyakan bahasa pemrograman. Jadi nanti akan ada juga pembahasan tentang tipe-tipe data. Untuk tipe datanya Pascal ya bisa dibilang umum ya. Jadi selain Pascal masih banyak lagi bahasa pemrograman yang sama, yang menggunakan tipe data yang sama gitu. Kemudian user defined data types. Ya, programmer dapat membuat tipe data lain. Jadi kalau misalkan kita membuat variabel, kemudian kita tentukan tipe datanya apa nih, itu bisa ya. Kemudian ada strongly typed. Programmer harus menentukan tipe data dari suatu variabel. Jadi supaya mempermudah dalam pemrograman, maka seorang programmer itu harus menentukan gitu ya, menentukan variabel itu nanti tipe data yang bisa masuk ke dalam variabel itu apa saja gitu ya. Kemudian terstruktur, memiliki sintaks yang memungkinkan penulisan program dipecah menjadi fungsi-fungsi kecil. Nah, nanti ada yang namanya prosedur dan juga ada yang namanya function yang dapat digunakan berulang-ulang. Kemudian sederhana dan ekspresif. Pascal memiliki struktur yang sederhana dan sangat mendekati bahasa manusia ya, atau bahasa Inggris, sehingga mudah dipelajari dan mudah dipahami. Ya, contohnya seperti yang tadi, ada while, not, ya, EOF. EOF itu end of file ya. Kemudian ada then, ada if. Nah, itu semuanya kan bahasa Inggris. Jadi mudah untuk dipahami. Kemudian Pascal sebagai standar bahasa pemrograman bagi Tim Nasional Olimpiade Komputer Indonesia atau TOKI dan IOI International Olympiad in Informatics. Nah, bagian dari Pascal itu nanti ada yang namanya kepala program, ada juga deklarasi, kemudian ada pernyataan atau statement. Nah, ini contohnya program uji coba. Ya, ini adalah bagian kepala program yang mana nanti ketika kita jalankan untuk programnya, ya nanti judulnya ini ya, uji coba. Kemudian deklarasi. Deklarasi itu nanti menyebutkan apa saja yang akan digunakan di dalam Pascal. Ini nanti ada uses dan juga kita bisa menggunakan variabel atau konstanta ya, variabel atau konstanta. Kalau variabel
nilainya bisa kita ubah-ubah, sedangkan konstanta nanti dia nilainya tidak berubah gitu ya. Kemudian ini adalah bagian pernyataan. Isinya ini adalah script yang nanti dijalankan oleh programnya, aplikasinya gitu. Kemudian tipe data pada Pascal itu ada byte ya. Ada byte, ada word, ada integer, ada long integer, ada short integer ya. Seperti ini. Tipe data pecahan ya, real. Kalau yang ini integer ya. Ini adalah range-nya. Jadi kalau byte itu hanya menyimpan dari 0 sampai 255. Sedangkan word ini dia menyimpan dari 0 sampai 65.535. Kemudian integer itu dia menyimpan ya dari minus 32.000 sekian sampai 32.000 sekian. Kemudian ada long integer yang pastinya dia lebih panjang range-nya, jangkauannya daripada integer. Itu dia berapa nih? 1, 2, 3 ya, minus 2.447.483.648 sampai ya sekian lah ya, 2 miliar sekian. Kemudian ada short integer. Nah, kalau short integer ini dia range-nya atau kapasitasnya dari minus 128 sampai ke 127. Tipe data dengan nilai semua karakter itu char ya. Kalau ini nilai bilangan bulat integer. Kemudian ada nilai pecahan. Nah, kalau pecahan itu real. Real. Jadi ini kalau misalkan kita ingin menggunakan angka dengan pecahan gitu ya, kita harus menggunakan tipe real. Nah, tipe real sendiri itu ada real, ada single, ada double, ada extended, dan juga ada com. Nah, bisa diperhatikan di sana ada range dari masing-masing tipe datanya. Itu ada 2,9 kali 10 pangkat minus 38 dan sampai itu ya 1,7 itu ya. Kemudian ada tipe data yang namanya adalah Boolean. Boolean itu adalah tipe data yang berisi nilai true or false, benar atau salah. Oke. Saya kasih jeda tadi supaya Anda bisa memperhatikan range dari nilainya pecahan ya. Oke, seperti itu. Nanti materinya juga akan saya bagikan di Google Drive gitu ya. Kemudian ada user defined data type. Jadi tipe data yang ditentukan sendiri oleh si penggunanya. Ada subrange, ya, suatu range yang menunjukkan nilai terkecil
dan nilai terbesar yang dapat dipergunakan. Nah, ini contohnya ya. Tipenya pengenal, ini ada konstanta 1, konstanta 2. Konstanta itu nilainya tetap nggih. Jadi dia tidak akan berubah. Ini contohnya adalah type. Tipenya adalah tanggal. Tanggalnya isinya nanti dari 1 sampai 31. Bulan isinya dari 1 sampai 12. Kemudian ada enumerated atau skalar. Ini menunjukkan kumpulan dari nilai yang urutannya sudah pasti. Contohnya seperti ini nih. Bahasa, tipe bahasa. Ada apa saja nanti? LP, Java, C, Pascal, dan juga Basic. Kemudian di dalam pemrograman ya, itu pasti ada input dan harus ada outputnya. Ada input, proses, kemudian di output. Nah, cara mencetak suatu variabel atau menampilkan gitu ya, itu kita gunakan script write. Nah, bedanya kok di sini kok write ln Pak, bukan write. Kalau write saja itu nanti dia bisa sejajar dengan si variabel sebelumnya yang sudah ditampilkan. Sedangkan write ln dan write ln itu nanti ada jaraknya gitu. Kemudian ini ya ada dengan tanda koma ya. Ini berarti dia digabungkan. Nah, kalau diperhatikan ini ada petik 1, di sini ada petik 1 yang artinya teks ini nanti akan dicetak, ditampilkan ya, ditampilkan sama persis dengan ini. Kemudian ditambahkan isi dari variabel A. Ini saya coba langsung saja ya. Ini ya. Ini saya sudah ada Pascal. Tampilannya kurang lebih seperti ini nggih. Pascal nggih. Di sini kita bisa ketikkan program apa, misalkan coba 1. Kemudian kita gunakan uses WinCRT koma ya. Diakhiri dengan titik koma untuk setiap scriptnya. Kemudian var A ya, variabel A, tipe datanya adalah integer. Diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita bikin. Nah, ini adalah bagian dari deklarasi ya. Isinya ya. Nah, isi variabel A itu titik 2 sama dengan adalah angka 9. Ya, seperti ini. Kemudian kita enter. Write ln kurung buka A. Ya, jadi nanti dia akan menampilkan isi dari variabel A. Ini kita coba file save ya. Kita save. Kita cari
Di mana ya? Simpan di mana ya? Saya coba simpan di sini ya, user klik. Saya simpan di dokumen aja. Di dokumen. Nah, dokumen. Saya beri nama coba 1 ya. Coba 1 pas. Oke. Nah, ini dia sudah tersimpan ya. Kita bisa cek dokumen di sini nanti akan ada coba 1 pas. Ini ya, dia sudah tersimpan. Nah, kemudian kita bisa compile ya. Oke. Nah, nanti kita bisa cek ya. Ini ya. Baik sih. Sorry. Nah, seperti ini ya nanti hasilnya ya. Sorry. Saya coba kasih write ln lagi. Saya kasih read aja ya, read ln. Saran. Nah, ini ya. Nanti dia akan menampilkan angka 9. Ini adalah hasil dari script yang tadi sudah kita ketikkan. Oke. Ini hasilnya. Nah, kemudian kita ubah ini ya menjadi kita tambahkan misalkan di sini kita tambahkan B.2 sama dengan 10. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, write ln di sini saya tambahkan B. Nah, seperti ini. Saya simpan. Kemudian kita run. Nah, oke. Untuk variabel B-nya belum ya. Belum dibuat. Integer. Ya, seperti ini. Nah, run. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nanti dia langsung menampilkan dari si variabel. Nah, kita enter. Ini hasilnya. Kemudian di sini ada perubahan nih, ditambahkan nilai A adalah ya. Nah, karena itu adalah teks, jadi kita berikan tanda petik 1 ya, kita ketikkan nilai A adalah kasih spasi, kita kasih tanda petik 1 lalu koma. Nah, jadi nanti akan digabungkan antara teks nilai A adalah dengan isi dari variabel A. Kita coba hasilnya. Nah, ini tampilnya seperti ini ya. Ini adalah apa namanya? Si Pascal yang sudah kita buat. Ini ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk inputnya
Kalau write ini adalah outputnya, guys. Jadi ini untuk menampilkan. Perintah ini digunakan untuk mencetak kata-kata atau variabel ke layar komputer seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian dari write itu ada write saja dan juga ada write ln. Nah, kalau write ln ini nanti akan berada di bawahnya sini ya. Kalau write saja nanti akan ke samping gitu. Jika menggunakan write setelah mencetak kata-kata atau variabel, kursor akan diletakkan di samping. Jadi di sampingnya langsung di sini nyambung gitu ya. Jika menggunakan perintah write ln setelah mencetak kata-kata atau variabel, kursor akan dipindahkan ke bawah satu baris dengan posisi horizontal pada awal baris. Nah, saya contohkan. Ini saya buat write ln ya, tapi yang ini akan saya ubah menjadi write saja. Kemudian saya tambah sedangkan nilai B adalah gini ya. Oke. Sorry, saya ubah dulu. Ini yang ln, yang ini saya ubah menjadi write saja ya. Nah, kita coba, kita run. Nah, nanti seperti ini ya. Jadi nilai A adalah 9 karena nilai A adalah 9 ini menggunakan write, maka teks yang di bawahnya akan muncul di sampingnya seperti ini. Oke. Ini saya ubah. Misalkan kita gunakan satu objek saja. Nah, ini ya hasilnya. Jadi kursornya kalau kita menggunakan write itu dia akan di sampingnya langsung. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan write ln ya, nanti tampilannya adalah seperti ini. Nah, kursornya ada di bawah gitu ya. Itu perbedaan antara write dan juga write ln. Itu untuk output ya, menampilkan. Kemudian ada read dan juga read ln. Read ini fungsinya untuk membaca masukan gitu ya. Jadi inputnya nanti di situ. Nah, ini contohnya variabel A, integer, write, masukkan nilai A, terus ada read ln. Nah, karena ini ln, maka hasilnya nanti akan ditampilkan di bawahnya gitu ya. Kita coba. Write nilai A. Misalkan gini aja. Saya kasih tanda titik 2 ini. Lalu kita tulis di bawahnya sini juga boleh ya. Read ln A ya. Titik koma, enter, kemudian di sini write ln nilai yang dimasukkan adalah
ya, koma A, kurung tutup, titik koma. Nah, seperti ini kita coba run. Nah, kita masukkan nilai A, misalkan saya masukkan 69 ya. Kemudian saya enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah fungsi read. Ya. Kita coba kalau misalkan di sini kita gunakan read saja, bukan read ln. Ya, seperti ini. Kita coba run. Kita masukkan 69. Enter. Nah, nanti dia langsung pindah gitu ya. Saya hapus, clear screen-nya. Nah, ini ya. Munculnya seperti ini. Sama ya hasilnya. Oke. Nah, itu adalah input dan output untuk Turbo Pascal. Kemudian ada komentar, itu ditandai dengan tanda slash double. Ini tidak akan diproses, ya, cuman seperti catatan saja, tapi tidak akan ditampilkan, tidak akan dijalankan oleh programnya. Kemudian ada unit itu yang uses tadi ya, uses. Itu ada CRT, sistem, grab, DOS, printer, dan overlay. Kemudian ada juga statement, ada if else, if then else ya, ini untuk logika. Kemudian ada juga case ya, seperti ini contohnya. Dan ini adalah beberapa contoh script yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi ya, exe ya, di Pascal. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Hasil utamanya, hasil akhirnya ya. Oke. Saya rasa seperti itu saja untuk pertemuan kita yang kelima. Terima kasih sudah memperhatikan untuk materinya. Jangan lupa presensi ya, menggunakan dengan cara memberikan review bunga merah di Siakat. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, selamat apa aja lah, nanti kalian kan bisa bukanya kapan saja ya. Selamat belajar gitu aja. Oke, terima kasih.